Pas, tinggal kita masukin ke mesin di atas silinder head. Nah, di sini dia dipasang nanti sebagai penutup klep. Nah, makanya orang bilang ini tutup klepnya gitu. Packing udah kita pasang pada tutup klep. Sekarang kita pasang ke mesin. Nah, tinggal. Nah, pemasangannya yang harus hati-hati sedikit biar packingnya nggak lepas lagi. Nanti harus kerja lagi 2 kali. Nah. Kita cek lagi, jangan sampai ada yang lepas. Biasanya nih o-ring businya lepas. Ini sudah aman. Ketika sudah kita pasang pada deksel ataupun silinder head, tutup klepnya dipastikan sampai tutup klep itu duduk diam, tidak terganjal. Karena kalau terganjal nanti pas kita kencengin baut, olinya keluar. Nah, itu dia harus dipastikan lagi. Karena memang ini tidak bisa terlihat semua dengan mata karena posisinya juga dia di belakang, bagian belakang nggak bisa dilihat langsung. Dia harus kita rasakan bahwasanya dia telah duduk pas pada permukaan silinder head. Kalau tidak, nah ini dia nanti capek kita pasang, baut sudah kita ikat semua, tahu-tahunya bocor. Kerja 2 kali. Itu dia. Oke, sekarang kita pemasangan baut. Ini sudah terpasang. Pasangan baut ini mur. Ada mur 2 mur dan 11 baut. Untuk mengikat tutup klep pada silinder head. Nanti dalam pengencangan bautnya jangan terlalu kencang-kencang. Ini baut 10. Jika terlalu kencang bisa putus. Udah selesai. Sempat putus bautnya, wah repot, ada kerjaan baru, yaitu mengangkat dulu baut yang putus di dalam lubang baut yang ada di silinder head. Oke, udah 5 baut 2, mur 2, baut sudah 3, udah 4. Jangan lupa subscribe channel Jul Indo Auto. Oke teman-teman, ini terus kami lanjut, kami pasang baut-bautnya dulu. Jadi memang ini kadang-kadang sudah memang masa ya, ataupun usia daripada partnya, yaitu packing silinder headnya itu sudah keras. Biasanya pemakaian 4-5 tahun itu sudah mulai kena itu. Kadang tidak sampai 5 tahun pun sudah mulai kena itu packing karena sudah keras. Karena kalau sudah keras berarti terbentuklah celah nanti antara permukaan leading cylinder head dan tutup klepnya, sehingga oli itu bisa merembes keluar. Kalau kita biarkan kondisi seperti itu, maka mesinnya akan kotor dan olinya cepat habisnya karena merembes keluar. Nah, disinilah butuh perawatannya, butuh perhatian kita yang punya mobil untuk melihat kondisi seperti itu. Kadang-kadang memang dibiarin aja seperti itu, biarpun kotor-kotor dikit, bahkan nggak pernah pun kelihatan mobil itu, mesin itu bersih dicuci. Kalau bodi ya sih, kalau mesin kadang-kadang kotor berlumpur. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel ini ya. Terima kasih telah mendukung. Sekarang kita pasang kembali yang tadi semua kita copot-copot. Untuk melepaskan tutup klep ini memang ada beberapa komponen lain yang memang harus dicopot, seperti soket injektor itu harus dicopot biar gampang angkatnya.
selang radiator pun, pipa radiator pun harus dilepaskan dulu untuk gampang angkatnya. Kalau nggak memang agak susah karena tertahan juga dengan kabel-kabel yang terhubung ke sensor-sensor. Memang itulah dia harus kita copot-copot dulu. Jok ini di belakang ini ada kabel massa 2. Ini jangan sampai lupa dipasang. Ini kabel massanya. Kalau ini nggak kepasang, ini otomatis nggak bisa hidup ini. Ini termasuk massa ECU ini. Massa itu sama juga dengan negatif ECU itu dipasang di situ, di tutup klepnya di bagian belakang gitu. Jadi E1 di ECU ke situ dipasang. Jadi kalau itu kita lupa pasang, otomatis sama juga dengan ECU tidak mendapatkan negatif. Dia tidak akan nyala, dia tidak akan on. Efeknya ya masih tidak akan bisa hidup. Makanya kalau kita mau ngerjain orang itu bisa kita di situ ngerjain mobil orang, itu kabel itu kita lepaskan aja, kita buka baut 10, udah itu nggak hidup-hidup, itu kita ganjel aja pakai plastik. Tapi janganlah, ini kan untuk ngerjain ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang pemasangan baut-bautnya sudah mulai dikencengin semua, dan ini kita sudah mulai masang koil pengapian. Ini koil pengapian yang kita lepas, koil 1. Selanjutnya kita pasang koil 2. Dan selanjutnya kita pasang koil 3 dan koil 4. Nah, koil ini diikat oleh baut 10. Nah, diikat baut 10, baik 1, 2, dan 3, 4 koil diikat oleh baut 10. Jadi ini koil ini kalau sedikit saya cerita, ini fungsinya berarti membangkitkan tegangan tinggi. Seperti di video-video kami sebelumnya sudah ada cerita tentang koil. Kalau tanpa koil ini ya tegangan yang tinggi yang nggak ada. Kalau nggak ada tegangan tinggi ya busi tidak bisa memercikkan bunga api. Sangat penting dan vital ini untuk mesin bensin. Kalau mesin diesel ya tidak ada, beda lagi urusannya itu. Itu dia. Udah itu kita pasang soketnya semuanya harus pas, harus bunyi klik kalau kita pasang, jangan tidak bunyi karena bisa nanti kontak tidak benar antara terminal dari soket dan ke koil, otomatis juga nggak bisa menghasilkan api karena itu semua berhubungan ke ECU lah nanti yang menentukan timing pengapiannya. Itu dia teman-teman semua, sudah empat-empatnya kami kencengin. Oke, sekarang kita coba pasang kembali selang radiator. Nah, ini cara pasangnya gampang memang. Langsung aja kita masukkan ke upper house radiator bagian atasnya. Jadi ikat dengan kleman besi seperti yang di video ini. Oke, udah beres semua. Apa? Selesai. Kita pemasangan penggantian daripada packing tutup klep ya untuk Avanza Veloz. Nanti akan kita cek apakah bocor ataupun tidak. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.